Bogor, sebuah kota yang dikenal sebagai kota hujan, tidak hanya kaya akan keindahan alam dan kebun raya yang melegenda. Lebih dari itu, Bogor menyimpan jejak sejarah penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Melalui video ini, kami mengajak Anda menelusuri kembali perjalanan Bogor dalam lintasan sejarah untuk mengulas peradaban awal, perjuangan, dan masa-masa setelah kemerdekaan di Tatar Pasundan. Inilah Bogor dalam lintasan sejarah. Di balik sejuknya udara dan rimbunnya pepohonan, Bogor menyimpan jejak sejarah panjang peradaban awal manusia di Tatar Sunda. Jauh sebelum kota ini dikenal sebagai pusat kekuasaan kolonial, tanah Bogor telah dihuni oleh komunitas manusia purba yang hidup berdampingan dengan alam. Bukti-bukti arkeologis yang ditemukan di wilayah seperti Tenjolaya, Pasir Mulia, Campea, dan sekitar Gunung Salak menunjukkan adanya kehidupan ribuan tahun lalu. Peralatan dari batu, gerabah, hingga sisa-sisa budaya megalitik menjadi saksi bisu bahwa Bogor bukanlah wilayah kosong, tetapi tanah yang sudah lama membentuk peradaban. Keberadaan sungai-sungai seperti Ciliwung dan Cisadane menjadi nadi kehidupan yang mengarahkan manusia purba mendirikan permukiman, bercocok tanam, dan mengembangkan tradisi spiritual yang terpatri dalam batu-batu menhir dan punden berundak. Di kemudian hari, kawasan ini berkembang menjadi bagian dari kerajaan besar seperti Tarumanagara dan Sunda Pajajaran, yang menjadikan Bogor sebagai pusat penting dalam sejarah Nusantara. Inilah awal mula Bogor. Bukan sekadar kota hujan, tapi tanah tua yang menjadi saksi lahirnya kebudayaan dan peradaban kuno di tanah Sunda. Setelah runtuhnya kerajaan Sunda Pajajaran di akhir abad ke-16, wilayah Pakuan yang dahulu megah berubah menjadi hutan lebat yang nyaris terlupakan. Bekas kerajaan itu tertidur panjang selama lebih dari seabad lamanya, hingga akhirnya sejarah kembali bergulir. Tahun 1687, seorang tokoh lokal bernama Tanujiwa berpangkat letnan dalam Garnisun Company menjadi bagian penting dalam lembaran baru Bogor. Ia dipilih oleh Gubernur Jenderal Campuis untuk memimpin pembentukan barisan pekerja yang akan mendirikan sebuah pemukiman baru di kawasan yang dahulu diyakini sebagai pusat kerajaan Sunda. Pemukiman itu diberi nama Kampung Baru. Di tangan Tanujiwa, lahan hutan yang semula sunyi mulai dibuka. Warga dari berbagai kampung sekitar berdatangan. Disinilah awal mula lahirnya kembali kota Bogor sebagai entitas sosial, administratif, dan budaya. Tak lama berselang, Baron van Imhoff memerintahkan pembangunan sebuah kediaman resmi di kawasan itu. Sebuah bangunan besar bergaya Eropa di kaki Gunung Salak yang diberi nama Fuitensort Palace atau kini dikenal sebagai Istana Bogor. Dibangun di atas tanah yang diyakini banyak orang merupakan reruntuhan istana lama, bangunan ini menjadi simbol kekuasaan kolonial sekaligus pusat kendali pemerintahan di pedalaman Hindia Belanda. Kampung Baru dan Istana Bogor bukan hanya sekadar permukiman dan bangunan megah. Mereka adalah penanda penting dimulainya peradaban modern di Bogor. Dari sinilah muncul jalan-jalan baru, perkebunan-perkebunan teh dan kopi, serta sistem pemerintahan kolonial yang tertata rapi. Dari tangan seorang tokoh pribumi keturunan Pajajaran, Bogor terlahir kembali, bukan lagi sebagai sisa kejayaan masa lalu, tetapi sebagai kota masa depan yang menjadi simpul pertemuan antara warisan lokal dan sistem modern. Tahun 1886 menjadi awal mula pemberontakan rakyat Bogor terhadap pemerintah kolonial.
Di lereng Gunung Salak, petani Ciomas hidup dalam bayang-bayang sistem tanah partikelir, di mana tanah pertanian dikuasai oleh tuan tanah yang menerapkan pajak tinggi, kerja paksa, dan pemotongan hasil panen yang memberatkan. Petani dipaksa menyerahkan 5 pikul hasil panen untuk setiap pikul yang diperoleh, dan mereka tidak diperbolehkan berdagang secara mandiri. Bahkan perempuan dan anak-anak diharuskan bekerja tanpa upah selama 9 hari setiap bulannya. Semua itu demi keuntungan pemerintah kolonial Belanda dan sang tuan tanah. Kemarahan petani Ciomas sudah dimulai sejak Februari 1886 ketika camat Ciomas waktu itu menjadi korban pembunuhan karena dianggap terlalu dekat dengan penguasa. Puncaknya pada 19 dan 20 Mei 1886, ratusan petani dari berbagai wilayah di Ciomas menyerang pesta sedekah bumi yang dihadiri para pejabat dan tuan tanah. Lebih dari 40 orang tewas dan 70 orang luka-luka dalam penyerangan ini. Untuk mencegah pemberontakan meluas, pemerintah kolonial di Batavia mengirimkan pasukan dan berhasil memadamkan pemberontakan. Meski banyak petani yang gugur atau ditangkap, namun peristiwa pemberontakan petani di Ciomas ini memicu pemberontakan petani lainnya di berbagai daerah di Jawa Barat. Tahun 1943, di tengah cengkraman pendudukan Jepang yang menggantikan kekuasaan Belanda di Nusantara, sebuah babak baru sejarah militer Indonesia mulai ditulis di kota Bogor. Setelah kekuatan Jepang mulai melemah akibat Perang Pasifik, pemerintah militer Jepang di Jawa memandang perlu membentuk pasukan lokal sebagai cadangan pertahanan. Maka lahirlah organisasi militer baru, PETA, Pembela Tanah Air. Bogor dipilih sebagai salah satu pusat pelatihan penting. Tidak jauh dari Istana Bogor berdiri markas dan barak pelatihan militer PETA. Disinilah ribuan pemuda pribumi dilatih secara intensif dalam disiplin militer Jepang, tapi dengan semangat tanah air yang diam-diam tumbuh subur. Di balik seragam coklat tua dan salam saikere ala Jepang, tersembunyi bara semangat kemerdekaan. Di medan latihan itulah lahir kader-kader pejuang yang kelak memainkan peran penting dalam revolusi Indonesia. Nama-nama besar seperti Soeharto, Sudirman, Gatot Subroto, dan juga Abdullah bin Nuh, Tubagus Muslihat, Soleh Iskandar, serta puluhan tokoh lokal Bogor lainnya yang kelak menjadi ujung tombak perjuangan. Meski dibentuk oleh penjajah, PETA menjadi wadah pertama militer pribumi yang terorganisir secara sistematis. Ia bukan hanya simbol kolaborasi, tetapi juga menjadi tempat berseminya keberanian, keterampilan tempur, dan rasa tanggung jawab terhadap bangsa sendiri. Ketika Jepang menyerah kepada sekutu pada bulan Agustus 1945, kekosongan kekuasaan membuka jalan bagi para pemuda dan tokoh pergerakan untuk bertindak. Disinilah babak baru sejarah Bogor dimulai. Kemerdekaan Republik Indonesia yang telah digaungkan oleh para pendiri bangsa sejak 17 Agustus 1945 masih belum dapat dinikmati oleh segenap rakyat Indonesia. Datangnya sekutu yang membawa serta Belanda yang ingin mengambil kembali tanah jajahannya setelah kalah dari Jepang, membangkitkan semangat nasionalisme dan perjuangan di berbagai daerah. Ketika tentara Belanda kembali ke bumi Nusantara bersama Nika, Bogor menjadi salah satu kota yang paling keras menolak. Rakyat tak sudi penjajahan datang kembali. Maka mereka angkat senjata. Bukan dengan perlengkapan perang modern, tapi dengan semangat keberanian dan senjata hasil rampasan Jepang. Pertempuran demi pertempuran pun pecah. Di Gunung Batu, Jembatan Merah, Semplak, hingga pinggiran kebun raya. Semua itu demi membela harga diri bangsa yang sedang diinjak-injak penjajah. Banyak pejuang Bogor yang gugur dalam upayanya mempertahankan kemerdekaan. Seperti Kapten Muslihat, Tijan dari Cimanggu, Marsidi dari Kelapa Senggeh, dan di antara mereka ribuan lainnya, pahlawan tak dikenal. Mereka yang terkubur di tanah tanpa nisan,
di belakang rumah, di tepi kali, atau di pojok lapangan yang kini menjadi jalanan modern. Tak ada tanda, tak ada upacara. Tapi ada doa, ada hormat. Di saat para pejuang dengan gagah berani memperjuangkan kemerdekaan bangsanya, ada sekelompok orang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kepentingan dan ambisi pribadi. Pada 23 Desember 1945, terjadi kudeta terhadap jalannya pemerintahan di Bogor yang dilakukan kelompok yang menamakan diri mereka Laskar Hitam Pimpinan Ki Narya. Dalam peristiwa tersebut mereka menyandera para pejabat pemerintahan Bogor, termasuk Residen Bogor, Barnas Wirata Nuningrat. Namun berkat kesigapan tentara dan kepolisian Bogor, aksi kudeta tersebut berhasil ditumpas. Di jantung kota Bogor berdiri sebuah monumen megah yang tak hanya menjadi penanda arah, tapi juga penanda jati diri. Tugu Kujang, ikon kebanggaan yang merepresentasikan kekuatan budaya dan semangat rakyat Sunda. Pembangunan tugu ini dimulai pada awal tahun 1982 di bawah kepemimpinan Wali Kota Ahmad Sobana. Terletak di simpang strategis Pajajaran, Oto Iskandar Dinata, dan Baranang Siang. Lokasi ini dipilih sebagai titik temu sejarah, kebudayaan, dan pergerakan kota. Tugu setinggi 25 meter ini dirancang dengan gagah, menempatkan sebuah replika kujang besar di puncaknya yang dihadapkan ke arah Istana Bogor. Kujang bukan sekedar senjata, melainkan lambang kebijaksanaan, kekuasaan, dan warisan nenek moyang masyarakat Sunda. Sejak peresmiannya, Tugu Kujang tak hanya menjadi penanda wilayah, tapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap pelupaan identitas budaya. Ia berdiri kokoh seolah menyambut siapa saja yang datang ke Bogor dengan pesan, "Kami Sunda, kami bangga." Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.